Murong Yu. Ternyata itu adalah Murong Yu. Ketika orang-orang ini datang ke sekitar rumah Duan, yang telah menjadi reruntuhan, mereka melihat Murong Yu duduk di kehampaan untuk pertama kalinya. Murong Yu memasuki rumah Duan, tetapi sekarang telah rata dengan tanah, dan hanya Murong Yu yang duduk di kehampaan. Bahkan orang-orang bodoh pun tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mengetahui itu adalah satu hal, mereka sangat penasaran bagaimana Murong Yu melakukan semua ini. Keluarga Duan, termasuk Duan Hongfei, kepala keluarga Duan, semuanya terbunuh. Selain itu, kepala keluarga Meng, Meng Zanpeng, dan kepala keluarga Ji, Ji Ruida, semuanya dibunuh oleh Murong Yu. Beberapa orang menyaksikan ketiga Duan Hongfei dibunuh oleh orang-orang suci yang mulai membual, dan ekspresi mereka cukup gelisah dan bersemangat. Tampaknya bukan Murong Yu yang membunuh Meng Zanpeng, tetapi mereka sama. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Murong Yu adalah orang yang disucikan jiwa, dia tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, kan? Setelah orang ini berbicara, seseorang langsung curiga. Kamu salah. Murong Yu membunuh patriark keluarga Meng. Mereka tidak menggunakan jiwa mereka untuk menyerang. Apakah kamu melihat jari yang terputus melayang di atas kepalanya? Sebelumnya, Murong Yu memegang jari yang terputus itu dengan tangannya, lalu menekannya ke bawah. Patriark Ji dan yang lainnya terbunuh. Mereka dipukuli sampai mati sepanjang hidup mereka, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Orang lain membenarkan apa yang dikatakan orang sebelumnya. Tetapi itu lebih mengejutkan semua orang. Mata banyak orang tertuju pada jari terputus kosong di atas kepala Murong Yu. Tetapi mengapa mereka tidak dapat melihat bahwa jari terputus ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Jari terputus saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya di ruang api langit. Tidak ada fluktuasi napas yang mengerikan, dan tidak ada api langit yang menyala-nyala. Dan panjangnya hanya kurang dari setengah meter, dan selain relatif besar, tidak ada bedanya dengan jari biasa. Tentu saja, jika ini adalah jari terputus dari klan api langit yang kuat, sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahuinya. Karena mereka bahkan tidak mengenal Tianmeng yang tertekan di angkasa api langit, karena mereka sama sekali tidak bisa menyelaminya lebih dalam. Sementara semua orang memperhatikan jari-jari Tianmeng yang terputus, Murong Yu telah menelan semua pecahan jiwa dalam keluarga Duan. Segera dia berdiri, melirik orang-orang di tanah dengan acuh tak acuh, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dia pergi ke keluarga Meng. Apakah itu hanya untuk menghancurkan keluarga Meng? Melihat ke arah mana Murong Yu pergi, kerumunan tiba-tiba menjadi riuh. Dan beberapa murid dari keluarga Meng merasa tidak enak. Keluarga Meng dan keluarga Ji sama-sama terkemuka di kota Skyfire, jadi Murong Yu sudah tahu di mana mereka berada sejak lama. Sementara sosoknya berkedip, dia sudah mencapai langit di atas rumah Meng. Di mana orang gila yang menjadi liar di rumah Meng? Ketika Murong Yu muncul di langit di atas rumah Meng, terdengar teriakan keras dari rumah Meng. Mendengar suara ini, banyak orang di kerumunan tertawa. Bahkan patriark terkuat pun ditembak mati, tetapi keluarga Meng masih fasih berbicara di depan orang ini. Murong Yu di atas langit juga mencibir lagi dan lagi, tetapi gerakannya tidak melambat sedikit pun karena ejekan itu. Meng Zanpeng, patriark keluarga Meng, ingin membunuhku. Dia telah ditembak mati olehku. Keyakinan Murong Yu adalah bahwa orang tidak menyinggung perasaanku dan aku tidak menyinggung perasaan orang. Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku akan memotong rumput dan mencabut akarnya. Keluarga Meng dan keluarga Ji akan mulai hari ini akan sepenuhnya disingkirkan dari alam suci. Suara itu seperti guntur yang menggelegar, menyebar jauh. Pada saat ini, Murong Yu sudah mulai bergerak. Aku melihatnya memegang jari Tianmeng yang terputus dengan lambaian ringan, lalu menekannya ke arah keluarga Meng di bawah. Namun, yang mengejutkan semua orang, yang dicemooh oleh keluarga Meng adalah saat jari-jari Murong Yu terputus, tidak ada fluktuasi kekuatan. Haha, apakah bajingan kecil ini bodoh? Apakah dia ingin membunuh kita dengan jari terputus itu? Di keluarga Meng, banyak orang tumbuh dewasa, mengejek Murong Yu. Bahkan beberapa orang telah naik ke udara, melesat ke arah Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak panik, dan raut wajahnya tidak pernah berubah. Engah, engah, engah. Tiba-tiba, tubuh orang-orang di keluarga Meng yang telah memukul Murong Yu tiba-tiba meledak.
Paksaan yang sangat besar muncul dari udara tipis. Tiba-tiba, semua orang di luar keluarga Meng dan di dalam keluarga Meng melihat aura mengerikan turun dari langit, dan hamparan kehampaan yang luas runtuh kemanapun mereka lewat. Tiba-tiba, hati semua orang diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Bergemuruh, hampir dalam satu pikiran, kekuatan mengerikan itu telah dicekik. Tiba-tiba, banyak orang melihat keluarga Meng, yang awalnya kuat, dan langsung dihancurkan. Tidak ada yang mati. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan mereka semua melihat jari yang terputus di tangan Murong Yu dengan mata yang sangat mengejutkan. Memikirkan asal-usul jari yang patah di hati saya. Pada saat yang sama, beberapa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan kota Skyfire juga melihat jari-jari Tian Meng yang terputus. Sambil terkejut, dia membawa sedikit keserakahan. Murong Yu duduk lagi dan mulai melahap pecahan jiwa keluarga Meng dan yang lainnya setelah kematian mereka. Pecahan-pecahan ini sangat berguna untuk promosi ranah jiwanya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah mengambil beberapa napas untuk menelan semua pecahan jiwa, Murong Yu bangkit lagi dan berjalan menuju rumah Ji. Pada saat ini, keluarga Ji telah mengetahui bahwa keluarga Duan dan keluarga Meng telah hancur, dan bahkan berita bahwa Meng Zanpeng telah terbunuh. Pada saat ini, kekacauan besar dalam keluarga Ji pecah, dan banyak orang telah meninggalkan keluarga Ji. Auzu.com. Meskipun ada orang-orang kuat di keluarga Ji untuk menekannya, tidak ada yang ingin mati. Oleh karena itu, ketika Murong Yu datang ke rumah Ji, sepertiga dari keluarga Ji telah melarikan diri. Murong Yu, cukup. Tepat ketika Murong Yu hendak membunuh keluarga Ji dalam satu gerakan, teriakan keras datang. Segera, ketika dia bertemu dengan sosoknya, dia bangkit dari tanah dan muncul di depan Murong Yu, di atas keluarga Ji. Xuan Sheng. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan melihat bahwa cahaya pada orang ini mirip dengan Li Dehe, tetapi hampir sama dengan leluhur hujan darah. Dia adalah pria parubaya berpakaian hitam. Siapa kamu? Tanya Murong Yu dengan ekspresi muram. Orang-orang dari rumah Tuan Kota, Murong Yu, kamu telah menghancurkan rumah Duan dan Meng, itu sudah cukup. Rumah Tuan Kota tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan keluarga Ji. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, tetapi matanya bersinar dengan dingin. Rumah Tuan Kota, orang-orang Tuan Kota begitu kuat. Murong Yu memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa rumah Tuan Kota Skyfire tidak ada hubungannya dengan kerajaan suci Jiwyin. Meskipun kota Tianhuo berada di dalam wilayah kerajaan suci Jiwyin, itu sebenarnya bukan milik kerajaan suci Jiwyin. Dapat dikatakan sebagai kota yang mandiri, yang dikelola secara mandiri oleh rumah Tuan Kota. Keluarga-keluarga seperti keluarga Meng dan keluarga Duan adalah penguasa kota Skyfire, tetapi mereka tidak berani lancang. Karena City Lord's Mansion adalah penguasa mutlak kota Skyfire, City Lord's Mansion dapat dengan mudah menghancurkan keluarga mereka jika mereka mau. Namun, untuk waktu yang lama, City Lord of Skyfire City tidak bermaksud menghancurkan mereka, tetapi memilih untuk membuka satu mata dan menutup satu mata. Orang-orang menduga bahwa mereka pasti berkolusi. Hahaha, Murong Yu mendongak ke langit dan tertawa. Setelah sekian lama, dia berhenti tertawa, menatap pria parubaya berpakaian hitam di rumah bangsawan kota dengan ekspresi acuh tak acuh, dan memaksanya untuk bertanya, aku ingin menghancurkan keluarga Ji, dan rumah bangsawan kotamu akan keluar untuk menghentikannya. Mengapa Duan Hongfei dan yang lainnya ingin membunuhku? Tetapi rumah bangsawan itu tidak melihatnya. Mengapa kamu tidak melihat ketika mereka menculik temanku untuk memberi jalan kepadaku? Apakah anjing-anjingmu buta? Atau apakah kamu saling melindungi dan menindasku sebagai orang luar? Tidak terkendali. Murong Yu, kamu ingin membunuh orang yang tidak bersalah sesuka hati dan bersikap kejam. Keluarga Tumian Duan dan keluarga Meng, rumah bangsawan kota kami, memahami kemarahan di hatimu dan tidak peduli padamu. Tetapi jika kamu ingin membantai keluarga Ji secara sewenang-wenang, aku tidak punya pilihan selain membawamu. Pria parubaya berpakaian hitam di rumah bangsawan kota memarahi Murong Yu dengan kejam. Murong Yu mencibir, lebih baik mengatakan bahwa kau mendambakan apa yang disebut metode penyucian jiwaku. Sekarang kata-kataku tertinggal di sini.
Jika kau tidak pergi, aku akan peduli apakah kau dari istana Tuan Kota atau kerajaan suci Jiuyin, bunuh tanpa ampun. Hehe, pria berpakaian hitam itu mencibir, melangkah maju, meraih Murong Yu dengan tangannya yang besar, dan ingin menjatuhkan Murong Yu. Matikan aku, teriak Murong Yu dengan keras, meraih jari Tian Meng yang terputus di tangan kanannya dan menamparkan pria berpakaian hitam itu dengan keras. Boom! Kekuatan yang sebanding dengan serangan para leluhur tiba-tiba meledak, dan pria berpakaian hitam yang mencapai ranah sage mendalam mengangkat napas kematian yang kuat di dalam hatinya, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan jari-jari Tian Meng yang terputus telah ditembakkan darinya. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu difoto dan bahkan bubuknya tidak tersisa. Namun, jari-jari Tian Meng yang terputus tidak tinggal diam, dan dia menembak keluarga Ji di bawah. Rumbling. Tanpa ragu-ragu, seluruh keluarga Ji dihancurkan oleh Murong Yu setelah keluarga Duan dan keluarga Meng. Namun, secara relatif, keluarga Ji adalah yang terkecil. Karena banyak orang telah dievakuasi dari rumah Ji. Diselamatkan dari kematian. Pemakan jiwa, Murong Yu terus melahap pecahan jiwa. Namun, tepat setelah dia menelan pecahan jiwa pria berpakaian hitam itu, dengusan dingin datang dari rumah penguasa kota. Kartu menghapus. Tubuh Murong Yu mulai retak, dan retakan terbuka satu demi satu, hampir berkeping-keping. Bahkan jiwanya yang mencapai tingkat 1 bintang terkena. Murong Yu terkejut, dan menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap, dan memasuki Hetu Luoshu. Saat dia memasuki Hetu Luoshu, sebuah tangan besar keluar dari rumah penguasa kota dan langsung mencengkeram Murong Yu. Namun, karena Murong Yu sudah pergi lebih dulu, tangan besar itu hanya mencengkeram sepotong besar kehampaan. Boom! Tampaknya dia sangat marah ketika Murong Yu melarikan diri. Dengan tangan besar, petak kehampaan yang besar langsung ditangkap dan meledak. Kemudian, tangan besar itu mengambilnya kembali. Orang kuat di rumah penguasa kota mengambil tindakan. Setidaknya kekuatan super di luar ranah Xuansheng. Segera setelah tangan besar itu ditarik, pemberitahuan tentang pencarian Murong Yu untuk Murong Yu digantung di 4 gerbang kota Skyfire. Dan Murong Yu juga menjadi orang yang paling tidak populer di kota Skyfire, dan dilarang selamanya untuk memasuki kota Skyfire. Begitu ketahuan, dia akan membunuhnya. Kota Api Langit mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Murong Yu. Dan satu persatu, para ahli naik ke langit, mencari Murong Yu di sekitar kota Api Langit. Jelas, pembantaian 3 keluarga besar oleh Murong Yu dan pembunuhan orang kuat di rumah Tuan Kota telah benar-benar membuat marah rumah Tuan Kota Api Langit. Faktanya, banyak orang di kota Api Langit merasa bahwa rumah Tuan Kota melakukan ini, sebenarnya, itu bukan hanya karena Murong Yu membunuh 3 keluarga besar. Bagaimanapun, 3 keluarga besar dari keluarga Duan telah musnah. Tetapi apakah kota Api Langit masih kekurangan keluarga? Selama rumah Tuan Kota bersedia, itu dapat mendukung 3 keluarga lainnya kapan saja. Selain itu, meskipun Murong Yu membantai 3 keluarga besar kali ini, rumah harta karun dari 3 keluarga besar tidak diikuti oleh Murong Yu. Setelah Murong Yu pergi, rumah Tuan Kota telah mengumpulkan semua harta karun dari 3 keluarga, dan yang lainnya tidak berani bergerak. Semua orang menduga bahwa alasan mengapa Istana Tuan Kota mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Murong Yu adalah karena Murong Yu memprovokasi otoritas mereka. Istana Tuan Kota telah maju, dan Murong Yu tidak hanya menolak untuk menunjukkan wajahnya, tetapi juga memotong orang-orang mereka. Provokasi semacam ini, Istana Tuan Kota pasti tidak dapat ditoleransi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu, dan orang-orang yang dikirim oleh Istana Tuan Kota tidak dapat menemukan Murong Yu sama sekali. Dalam buku Hetu Luo, Murong Yu menyemburkan seteguk darah. Dia melihat bahwa pakaiannya semua tercabik-cabik, dan tubuhnya meledak berkeping-keping dengan ledakan. Ini hanya luka kulit, yang tidak ada artinya baginya. Yang penting adalah jiwa Murong Yu juga terluka. Dengan gerakan pikirannya, kekuatan hidup mengalir dengan panik. Segera tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya dan luka-lukanya hilang. Namun, jiwanya yang terluka tidak dapat disembuhkan secara langsung. Jadi dia duduk berjongkok di tanah dan mulai memperbaikinya. Meskipun tidak ada metode latihan yang sistematis, bagaimanapun juga, itu adalah jiwa yang disucikan. Di bawah bimbingannya, jiwa dapat secara otomatis memperbaiki kecepatan jauh lebih cepat.
Kakak Murong, apakah kamu baik-baik saja? Merasakan gangguan fluktuasi jiwa Murong Yu, Gongsun Ningyu di kandang besi tampak khawatir. Tetapi Wen Yi tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, duduk dengan cemberut di dalamnya, memejamkan mata dan tertidur. Namun, produk ini tampaknya telah memperoleh sesuatu di ruang api langit, dan kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Seharusnya segel di tubuhnya mulai terbuka, dan dia telah mencapai puncak Sage Agung saat ini. Tubuhnya ditekan oleh segel khusus keluarga Li, dan Murong Yu tidak dapat menyingkirkannya. Oleh karena itu, dia belum memulihkan kekuatan puncaknya, yaitu keabadian. Murong Yu tidak menjawab, dan terus berlatih. Gongsun Ningyu tidak terus mengganggu Murong Yu. Setelah beberapa hari, jiwa Murong Yu hampir pulih, dan kemudian dia duduk bersila. Namun, dia mengutuk dalam hatinya. Orang kuat yang menyerahkan hari itu benar-benar melampaui ranah Xuansheng. Pada saat itu, Murong Yu memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia menggunakan jari-jari Tianmeng yang terputus, dia mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, dia memasuki Hetu Luoshu dengan sangat tegas dan melarikan diri. Mengambil jari-jari Tianmeng yang terputus, otot-otot wajah Murong Yu sedikit berkedut. Tianmeng pernah berkata kepadanya bahwa kekuatan jari-jari terputus sangat kuat, dan sama sekali bukan masalah untuk meledakkan semua kekuatan untuk membunuh yang kuat di alam leluhur Sein. Namun, kekuatan di dalamnya terbatas. Sekarang, di mata Murong Yu, kekuatan jari-jari yang terputus itu jelas lebih redup daripada saat dia pertama kali mengambilnya. Murong Yu sedikit kesal, dan kali ini dia pasti tidak akan menggunakan jari-jari yang terputus jika bukan karena keluarga Duan dan yang lainnya membuatnya cemas. Sungguh sia-sia. Kali ini seperempat kekuatannya telah terbuang sia-sia. Murong Yu memperkirakan bahwa dia masih bisa menggunakannya hingga 3 kali. Selain itu, semakin besar ledakan kekuatan saat digunakan, semakin besar pula konsumsi daya. Keluarkan kekuatan ini sekaligus, tidak tahu apakah kamu bisa membunuh leluhur biasa. Wajah Murong Yu menjadi hitam, dan jari-jarinya yang terputus disingkirkan. Ini adalah kartu asnya, dan dia tidak bisa menggunakannya dengan santai di masa depan. Ketika dia datang ke sisi Gongsun Ningyu, Murong Yu mengerutkan kening dan melihat sangkar besi yang menjebak mereka. Kemudian dia melihat ke Wen Yi, Pak Tua Wen, bisakah kamu membuka sangkar besi itu? Murong Yu telah mencobanya. Bahan sangkar besi ini sangat istimewa sehingga dia tidak bisa membukanya dengan kekuatannya saat ini. Tidak, kata Wen Yi dengan wajah hitam. Dengan kata lain, siapapun yang terperangkap di dalam sangkar besi tidak akan memiliki wajah yang baik. Hetu, apakah ada cara? Karena semua orang tidak punya pilihan, Murong Yu hanya dapat menemukan Hetu yang maha kuasa. Namun, Hetu juga mengatakan kepadanya dengan pasti bahwa dia tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, kekuatan Hetu hanya rata-rata. Nah, kekuatan Murong Yu juga telah dipulihkan ke alam Sage Agung, tetapi tidak berpengaruh. Saudara Murong, bisakah kamu menghancurkan sangkar besi ini? Kita tidak dapat keluar bahkan jika kita mengubah bentuk tubuh kita. Sangkar besi itu tampaknya memiliki banyak formasi dan batasan. Pada saat ini, Gongsun Ningyu berkata dengan depresi. Formasi, larangan. Mendengar ini, mata Murong Yu bersinar. Jika itu hanya sangkar besi, dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi jika itu dilarang, Murong Yu berubah menjadi partikel, dan kemudian bergegas menuju sangkar besi yang menahan Gongsun Ningyu. Di tengah tatapan kaget Wen Yi dan Gongsun Ningyu, partikel yang ditransformasikan oleh Murong Yu memasuki kandang tanpa perlawanan apapun. Saudara Murong, bisakah kamu memasuki kandang besi? Hebat! Auzu.com. Gongsun Ningyu awalnya terkejut, lalu dia berteriak kegirangan sambil memegang bahu Murong Yu. Namun, Wen Yi di kandang besi di sampingnya menyela kegembiraan Gongsun Ningyu dengan suara dingin, meskipun dia bisa masuk dan keluar, kita tetap tidak bisa keluar. Senyum di wajah Gongsun Ningyu langsung mandek, lalu menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Penampilan yang menyedihkan itu sepertinya menginginkan jawaban dari Murong Yu. Seperti yang diharapkan, Murong Yu tidak mengecewakannya. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang bilang kamu tidak bisa keluar? Menunggu. Sambil berbicara, dia sekali lagi berubah menjadi partikel dan meninggalkan kandang besi. Kemudian, dia menghilang di depan Gongsun Ningyu dalam sekejap.
Wajah Wen Yi menjadi hitam, anak ini pasti tidak bisa mengeluarkan kita, jadi dia tidak berani melihat kita lagi karena malu. Hah, kakak Murong bukan orang seperti itu. Gongsun Ningyu langsung melotot ke arah Wen Yi. Wen Yi hanya menatap Gongsun Ningyu dengan tatapan datar, tanpa bicara, hanya melihat ke sekeliling. Gongsun Ningyu berusaha saling mengejek, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan menyelimuti kedua kurungan besi mereka. Kemudian, pemandangan di depan mereka berubah untuk sementara waktu, dan kemudian mereka muncul di dunia suci. Bagaimana situasinya? Sebelum kedua Wen Yi menyadari apa itu, mereka telah melihat Murong Yu sekali lagi berubah menjadi partikel dan memasuki kurungan besi tempat Gongsun Ningyu berada. Kemudian, Gongsun Ningyu menghilang. Wen Yi terkejut sejenak, dan kemudian dia menemukan bahwa dia telah memasuki kembali dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini mereka juga akhirnya mengerti metode apa yang digunakan Murong Yu untuk menyelamatkan mereka dari kurungan besi. Murong Yu dapat mengabaikan formasi-formasi di dalam kurungan besi itu. Oleh karena itu, setelah dia masuk, dia membawa Gongsun Ningyu ke dunia Hetu Luoshu. Akhirnya keluar juga, kakak Murong, orang-orang jahat besar dari keluarga Duan terlalu menjijikkan. Aku akan membunuh mereka semua setelah aku menjadi lebih kuat. Aku benar-benar dikurung dengan sangkar besi. Gongsun Ningyu bersorak terlebih dahulu, lalu berkata dengan kejam. Kau tidak punya kesempatan. 3 keluarga besar termasuk keluarga Duan semuanya telah kuhabisi. Gongsun Ningyu dan Wen Yi segera menatap Murong Yu, keduanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Murong Yu memiliki kekuatan itu. Murong Yu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka, lagi pula, itu semua sudah berlalu. Wen Yi, kita tidak bisa pergi ke gurun kematian melalui susunan teleportasi kota Skyfire sekarang. Apakah ada kota dengan susunan teleportasi yang lebih dekat dengan kita? Saat Wen Yi hendak berbicara, alis Murong Yu sedikit berkerut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Sesuatu terjadi di alam dewa, aku harus kembali dan menanganinya. Apakah kamu berada di alam suci atau mengikutiku ke alam dewa? Tetapi kamu tidak dapat memasuki alam dewa, kamu hanya dapat tinggal di dunia Hetu Luoshu. Baru saja, dia merasakan bahwa Zhao Ziqing memanggilnya. Dengan situasi saat ini di alam dewa, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Dalam keadaan normal, mereka sama sekali tidak perlu memanggil Murong Yu. Sekarang situasi ini terjadi, itu pasti merupakan peristiwa besar, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak dapat mengatasinya. Dunia roh. Gongsun Ningyu bersemangat, tetapi setelah mendengar kata-kata Murong Yu, dia menjadi sedikit tertekan. Aku masih di alam suci. Ada kota Zuoyuan di dekat sini, dan aku akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah selesai, kamu akan pergi ke kota Zuoyuan untuk menemuiku. Wen Yi berkata setelah beberapa saat menuruti kemauannya. Dia berkata bahwa jika dia ingin membawa Murong Yu ke gurun kematian, dia tidak akan pernah mengingkari kepercayaannya. Saudara Murong, meskipun aku bisa berada di harta karun ruang angkasamu, tetapi itu terlalu membosankan. Aku akan tetap bersama Pak Tua Wen. Kamu harus ingat untuk datang kepada kami saat itu. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Gongsun Ningyu akhirnya menggertakkan giginya untuk tetap berada di alam suci. Murong Yu mengangguk, lalu menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di Sekte Suci Alam Dewa. Tentu saja, ketika dia muncul, dia telah menekan wilayahnya hingga batasnya. Dan karena dia adalah penguasa alam dewa tidak akan menolaknya. Oleh karena itu, dia seperti orang bijak semu biasa, tanpa rasa tidak nyaman. Setelah menyapu pikiran spiritualnya, Murong Yu menemukan bahwa Zhao Ziqing dan yang lainnya semuanya berkumpul di kuil, dan semuanya tampak khawatir dan khawatir. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan berjalan ke aula dengan goyangan, lalu duduk di kursi utama. Semua orang di kuil merasakan kilatan bayangan di depan mereka, dan kemudian mereka menemukan bahwa ada orang tambahan di aula. Untuk pertama kalinya, mereka semua menjadi waspada, tetapi segera mereka tahu bahwa satu orang tambahan adalah Murong Yu. Aku akan naik. Sebelum Murong Yu bisa berbicara, Zhao Ziqing berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Dengan kekuatan Zhao Ziqing, jika dia tidak mau naik,
dia masih bisa tinggal di alam dewa selama beberapa zaman, dan dia tidak perlu khawatir tentang masalah umur panjang sama sekali. Dan sekarang jelas bahwa dia tidak ingin naik secara sukarela. Jadi, Zhao Ziqing punya masalah. Wajah Murong Yu muram, dan sebelum dia sempat berbicara, Yu Mengqing dan yang lainnya mulai berbicara satu persatu. Pada akhirnya, Murong Yu mengerti apa yang sedang terjadi. Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Murong Xuan dan yang lainnya telah selamat dari malapetaka suci dan menjadi orang bijak palsu. Namun karena Murong Yu, tidak ada satupun dari mereka yang melambung. Awalnya, mereka berencana untuk naik setelah Murong Yu mendapatkan pijakan di alam suci. Itu sama seperti terbang ke para dewa di dunia peri sebelumnya. Namun, entah kapan, Zhao Ziqing, yang awalnya menekan alam dan tidak dapat naik, secara bertahap tidak dapat menekan alam. Faktanya, alamnya masih munafik. Namun entah mengapa, selalu ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menariknya, mencoba menariknya ke alam suci. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tarikan itu menjadi semakin kuat, dan Zhao Ziqing tidak dapat lagi menekannya. Bahkan jika mereka bersatu dengan Yu Mengqing dan yang lainnya, mereka tidak dapat menekannya. Setelah ini terjadi, mereka merasa takut. Akhirnya, karena merasa tidak berdaya, mereka akhirnya memberitahu Murong Yu. Selama mereka tidak dengan sengaja mengungkapkan kekuatan mereka, kekuatan dunia suci tidak akan bertindak terhadap mereka, dan para dewa tidak akan menolak mereka. Zhao Ziqing tentu saja tidak mengungkap identitasnya, bahkan jika dia menekan wilayahnya ke wilayah dewa biasa, tetapi tetap saja demikian. Apakah ada yang dengan sengaja menargetkan Zhao Ziqing? Mungkinkah Xuan Yu dan yang lainnya? Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi dengan cepat dibantah olehnya sambil menggelengkan kepala. Jika itu Xuan Yue, itu tidak akan hanya terhadap Zhao Ziqing saja, kemungkinan besar itu akan terhadap mereka semua. Selain itu, Xuan Yu adalah orang suci palsu, Zhao Ziqing dan yang lainnya juga orang suci palsu, dan kekuatan mereka ada di antara para paman. Agak sulit untuk menghitung terhadap Zhao Ziqing dan yang lainnya. Murong, aku merasa ini ada hubungannya dengan garis keturunan Phoenixku. Zhao Ziqing berkata tiba-tiba sementara Murong Yu sedang merenung. Pupil mata Murong Yu menyusut dengan ganas, apakah klan Phoenix alam suci memimpinmu? Bagaimanapun, Zhao Ziqing memiliki garis keturunan klan Feng 100%. Hanya saja klan Feng benar-benar akan menarik generasi muda seperti ini. Jika demikian, ekspresi Murong Yu berubah suram. Dia tidak akan pernah membiarkan Zhao Ziqing dan siapapun meninggalkannya. Mengapa kamu berkata begitu? Murong Yu menatap Zhao Ziqing dengan sedikit terkejut, dan meminta konfirmasi. Garis keturunan Phoenixku terus-menerus terbangun, dan aku merasa bahwa kekuatanku semakin kuat, dan ada berbagai rahasia. Selain itu, akan ada beberapa suara di benakku dari waktu ke waktu. Itu tampaknya membuatku melambung secepat mungkin, mengenali leluhur dan kembali ke leluhur atau semacamnya. Ini seharusnya disebabkan oleh klan Feng. Wajah Murong Yu sedikit jelek, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Naga dan Phoenix, suku Phoenix adalah suku suci dan binatang suci yang setara dengan suku naga. Di alam suci, ada terlalu sedikit yang dapat dibandingkan dengan klan naga. Sekuat klan Skyfire, tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan klan naga. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya klan Feng. Klan Feng adalah salah satu ras terkuat di klan Sein alam suci. Jika mereka menginginkan orang, maka Murong Yu tidak dapat menolak sama sekali, setidaknya dia tidak dapat menolak sekarang. Naiklah ke alam suci dan lihatlah dulu. Setelah beberapa saat memanjakan diri, Murong Yu akhirnya memutuskan untuk membawa mereka dan kelompok itu terbang tinggi. Beberapa hari kemudian, kelima putri Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Qir dan Situ Xuan semuanya memasuki dunia Hetu Luoshu. Kemudian Murong Yu dibawa ke alam suci. Namun, Murong Xuan, Murong Lin dan yang lainnya tidak terbang bersama mereka. Meskipun mereka sudah berada di alam orang suci palsu, mereka masih perlu duduk di alam dewa. Murong Yu muncul di tempat di mana ia telah terpisah dari Gongsun Ningyu dan Wen Yi sebelumnya. Sebenarnya, Murong Yu dapat muncul langsung di sebelah Gongsun Ningyu, tetapi Zhao Ziqing dan yang lainnya masih perlu memadatkan ekaristi sejati.
Oleh karena itu, yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah menemukan tempat terpencil bagi kelima wanita itu untuk berlatih, dan kemudian mengumpulkan ekaristi satu per satu. Karena ia tidak terbiasa dengan alam suci, Murong Yu tidak tahu di mana vitalitas dunia lebih kuat. Oleh karena itu, ia langsung melompat ke udara dan mencarinya di dekatnya. Ia sekarang hanya perlu menemukan tempat terpencil untuk menjadi. Adapun kekuatan yang dibutuhkan oleh kelima wanita itu untuk mengumpulkan fisik suci, tidak perlu khawatir sama sekali, karena Murong Yu memiliki banyak kristal suci. Pada akhirnya, Murong Yu pergi jauh ke pegunungan yang tidak diketahui. Tidak ada monster di pegunungan ini, dan pada saat yang sama tidak dapat diakses, hanya cocok untuk kelima wanita itu untuk berkultivasi di sini. Jadi dia melepaskan kelima wanita dari buku Hetu Luo. Apakah ini alam suci? Yu Mengqing dan keempat wanita lainnya tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira ketika mereka merasakan vitalitas alam suci yang tak tertandingi. Di alam suci, hanya ada vitalitas ilahi, yang tidak berpengaruh pada mereka yang telah melewati malapetaka suci untuk waktu yang lama, dan tidak dapat meningkatkan alam mereka. Tetapi sekarang mereka diliputi oleh Sein Qi yang kuat, dan mereka bahkan merasa bahwa alam mereka perlahan membaik. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan keempat wanita Yu Mengqing, Zhao Ziqing sama sekali tidak senang. Bahkan, wajahnya sedikit muram saat ini. Auzu.com, ada apa? Murong Yu telah memperhatikan Zhao Ziqing. Perasaan panggilan itu semakin kuat, dan sepertinya ingin aku lewat. Zhao Ziqing menatap Dongfang, wajahnya sedikit jelek. Sepertinya itu benar-benar hantu dari klan Feng. Hati Murong Yu terasa berat. Pertama kumpulkan ekaristi, mungkin setelah menerobos alam, kamu bisa menyingkirkan panggilan semacam itu. Murong Yu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berkata dengan tenang. Zhao Ziqing mengangguk, lalu mulai mengumpulkan ekaristi bersama Yu Mengqing dan yang lainnya. Banyak kristal suci dipindahkan oleh Murong Yu dari Hetu Luoshu dan ditumpuk di samping kelima wanita itu. Langsung memurnikan kristal suci, alam dan tingkat fisik kelima wanita itu meningkat pesat. Ini jauh lebih cepat daripada perjuangan Murong Yu sebelumnya sendirian. Ini seharusnya dianggap sebagai satu orang yang telah naik ke surga, kan? Murong Yu berdiri di dekat mereka untuk melindungi hukum, dan pada saat yang sama dia diam-diam berkomunikasi dengan Hetu. Hetu, apa pendapatmu tentang hal semacam ini? Seharusnya darah Zhao Ziqing terlalu murni dan menarik perhatian klan Feng. Jika demikian, maka Zhao Ziqing akan dilatih secara intensif oleh klan Feng, yang merupakan hal yang baik untuknya atau dirimu. Murong Yu mengangguk, tetapi semuanya memiliki aspek baik dan buruk. Tetapi kamu juga harus menyadari bahwa klan Feng dan klan Naga sama-sama menganggap diri mereka mulia. Kecuali mereka sendiri, semua orang adalah makhluk tingkat rendah. Sudah menjadi karakteristik mereka untuk menjadi sombong dan memandang rendah siapapun. Hetu mencibir, seolah-olah terlihat sangat kesal dengan klan Feng. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir klan Feng akan mengalahkan bebek Mandarin. Mereka berani. Murong Yu mencibir, dengan kejam. Tetapi segera dia tenang. Jika Zhao Ziqing dijemput oleh klan Feng karena darahnya terlalu murni, klan Feng pasti akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, bahkan jika Murong Yu adalah jiwa yang disucikan, tetapi wilayahnya terlalu rendah, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Pada periode waktu berikutnya, kelima wanita itu berkultivasi, dan alam serta tubuh fisik mereka meningkat pesat. Di antara mereka, Zhao Ziqing adalah yang paling menonjol. Ketika yang lain bahkan tidak dapat menyentuh tepi ekaristi, tubuh fisiknya telah menembus alam ekaristi. Setelah menembus tubuh suci, alamnya juga secara alami menerobos. Butuh waktu kurang dari setengah bulan. Kecepatan ini mengejutkan Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan dengan dukungan sejumlah besar kristal suci, kecepatan ini terlalu cepat, melampaui Murong Yu dan para gadis dalam satu gerakan. Faktanya, meskipun Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, bakatnya juga sangat kuat. Namun, kecepatan kultivasinya bukanlah yang tercepat. Karena, Chaos Celestial Bodies memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, Chaos Celestial Body Record dan sejenisnya. Namun, meskipun kecepatan kultivasi Murong Yu bukanlah yang tercepat, itu pasti yang paling kuat. Tidakkah kau lihat,
berapa banyak orang di alam suci yang dapat melompati katak untuk membunuh musuh. Namun, Murong Yu dengan mudah melompati katak untuk membunuh musuh. Setelah menerobos tubuh fisik dan alam, kecepatan peningkatan kekuatan Zhao Ziqing melambat, dan akhirnya berhenti. Bahkan jika bakat dan talenta itu melawan langit, itu tidak dapat ditingkatkan dari satu alam ke alam lain. Perlu latihan dan pemahaman. Setelah Zhao Ziqing, terobosan kedua adalah Mu Liyue. Lalu ada Situ Xuan. Terakhir, Lan Qir dan Yu Mengqing. Ini menunjukkan kesenjangan kualifikasi dari 5 wanita itu. Namun, bahkan kualifikasi terobosan terakhir Yu Mengqing jauh lebih baik daripada kebanyakan orang di alam suci. Hanya saja dia sedikit pucat di depan Zhao Ziqing dan orang lain yang lebih baik darinya. Saat ini, mereka baru naik ke alam suci selama sekitar setengah tahun. Dalam waktu sekitar setengah tahun, alam dan tubuh fisik telah menerobos satu demi satu, bahkan dengan dukungan sejumlah besar batu permata, itu sangat bertentangan dengan langit. Perlu dicatat bahwa berapa banyak orang di alam suci yang tidak dapat memasuki alam orang suci dari alam orang suci palsu sepanjang hidup mereka. Namun, yang membuat Murong Yu dan yang lainnya tertekan adalah bahwa panggilan dalam hati Zhao Ziqing tidak hanya tidak menghilang dengan peningkatannya, tetapi sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan perlahan-lahan cari solusi untuk masalah ini, dan nanti kita akan langsung pergi ke klan Feng. Murong Yu mengerang sebentar, lalu berkata, "Pergi ke klan Feng. Kamu berani mengatakan kamu pergi ke klan Feng hanya karena keberadaanmu yang seperti semut. Apakah kamu percaya bahwa bahkan klan Feng akan terbunuh jika kamu tidak mendekat? Benar-benar luar biasa." Sebelum suara Murong Yu jatuh, sebuah suara menghina datang. Segera, ketiga sosok itu melesat dari langit yang jauh. Ekspresi wajah keenam Murong Yu berubah dalam sekejap, dan mereka mengikuti prestise. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Itu dirangsang oleh cahaya kuat yang terpancar dari mereka bertiga. Kekuatan ketiganya sangat kuat, dan yang terburuk berada di level leluhur hujan darah. Meskipun orang terkuat tidak sebagus Huang Shi dan yang lainnya, itu hampir sama. Mereka dari klan Feng. Zhao Ziqing datang ke sisi Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Sementara mereka berbicara, ketiga orang itu telah tiba di depan Murong Yu dan yang lainnya dan mendarat. Seorang pria parubaya dengan pakaian abu-abu, seorang pria muda dengan gaun mewah, dan seorang gadis dengan penampilan yang mirip dengan putri-putri Zhao Ziqing. Pada saat ini, mereka bertiga fokus pada Murong Yu, tepatnya, mereka semua menatap Zhao Ziqing. Ketiganya menatap Zhao Ziqing dengan tatapan mata yang berbeda. Wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun itu menatap Zhao Ziqing dengan penuh permusuhan, seolah-olah Zhao Ziqing adalah musuh hidup dan matinya. Melihat tatapan matanya, Murong Yu sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Tidak ada persinggungan antara kedua belah pihak sebelumnya, dan orang ini benar-benar tidak berpendidikan. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu menatap tatapan Zhao Ziqing dengan tatapan mata yang cukup rumit. Ada kejutan, keterkejutan, penghargaan, dan beberapa makna yang tidak dapat dipahami. Secara relatif, tatapan mata pria parubaya berpakaian abu-abu itu dapat diterima. Namun, sorot mata pemuda itu membuat niat membunuh Murong Yu terciprat. Itu dapat dijelaskan dalam 3 kata menyipitkan mata. Meskipun mata pemuda itu agak kabur, mereka jelas menyipit. Mata bunga persik itu terus menatap Zhao Ziqing dan bahkan para wanita kecuali Ke Murong Yu, penuh dengan kecabulan. Sekilas, Anda tahu bahwa orang ini bukanlah hal yang baik. Gadis-gadis itu tampak merinding, dan mereka semua mendekati Murong Yu tanpa sadar, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan rasa jijik. "Suamiku, mata persik pria ini sangat menjijikkan. Pergilah dan tusuk matanya sampai buta." Lan Qir berbicara dengan sangat tidak bermoral dan tanpa rasa bersalah. "Tidak peduli siapa Anda dan dalam situasi apa, jika dia kesal, katakan saja padanya. Selain itu, bukankah Murong Yu ada di sisinya?" Ketika langit runtuh, Murong Yu menghalanginya. Puff! Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Lan Qir. Senyum ini luar biasa, masing-masing benar-benar mekar, semua bunga mekar, bunga-bunga bermekaran, dan keindahannya sangat indah. Mata persik pemuda dari klan Feng itu bahkan lebih berkilau,
dan gadis-gadis Zhao Ziqing sangat tertarik pada Zhao Ziqing. Itu lebih seperti reaksi di suatu tempat di dalam tubuh. Setelah melihat ini, semua orang menjadi semakin jijik padanya. Dan Murong Yu juga ingin membutakan mata anjingnya saat ini. Ketika dia meliriknya, dia merasa tubuhnya kotor. Namun, Murong Yu tidak bisa bergerak sekarang. Meskipun pemuda itu penuh dengan bunga persik, kekuatannya tidak tertutupi. Puncak Xuansheng. Selain itu, kekuatan gadis itu hampir sama dengannya. Yang paling menakutkan adalah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Meskipun Murong Yu tidak mengetahui kekuatan spesifik dari pihak lain, namun, dia memperkirakan bahwa dia hampir sama dengan pria kuat yang menembak dirinya sendiri di kota Skyfire. Terlebih lagi, lawannya masih yang terkuat dari klan Feng. Benar saja, kau memiliki darah yang sangat murni dari klan Phoenix. Gadis kecil, jika kau berada di klan, potensimu akan segera ditemukan, dan prestasi masa depanmu tidak akan terbatas. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian abu-abu itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan puas. Namun, Zhao Ziqing bahkan tidak melihat mereka. Hei, apakah kau tuli? Tidak mendengar kata-kata tetua Feng He. Melihat Murong Yu dan yang lainnya, gadis yang memusuhi Zhao Ziqing tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun mengetahui bahwa ketiga orang ini datang karena diri mereka sendiri, Zhao Ziqing tidak ingin memperhatikan mereka, hanya menatap Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, apa yang kalian bertiga lakukan? Jika tidak apa-apa, kami akan pergi. Kau boleh pergi, tetapi dia harus tetap tinggal. Bagaimana mungkin keturunan klan Fengku bercampur dengan ras manusia tingkat rendahmu? Kau tidak memenuhi syarat, kau hanya menodai kemuliaan klan Fengku. Pemuda itu menarik kembali mata persiknya dan menatap Murong Yu dengan ekspresi angkuh, seolah-olah dia tampak seperti surga. Murong Yu dan yang lainnya langsung marah. Maaf, kita semua ras manusia, dan tidak ada yang disebut keturunan ras Phoenix di sini. Tolong jangan tunda waktuku jika tidak apa-apa. Waktu kita sangat berharga. Wajah Zhao Ziqing tiba-tiba menjadi suram. Dia juga ras manusia, tetapi dia hanya memiliki darah keluarga Feng setelah menerima warisan keluarga Feng. Selain itu, Murong Yu adalah suaminya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghina. Tidak ada yang bisa melakukannya. Pemuda, kamu, itu mandek, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Selama keturunan klan Feng harus kembali ke klan, kamu tidak boleh merendahkan dan bergaul dengan klan manusia. Itu adalah rasa tidak hormat yang besar terhadap klan Feng. Kamu harus kembali ke klan Feng. Dan kamu tunggu, yang terbaik adalah keluar dari klan sesegera mungkin. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Saat berbicara, para pemuda klan Feng itu memercikkan niat membunuh dan penuh dengan aura pembunuh. Sebenarnya, dia sudah bertindak membunuh terhadap Murong Yu. Wanita-wanita lainnya baik-baik saja, lagi pula, mereka adalah wanita cantik. Namun, belum tentu demikian halnya dengan Murong Yu, niat membunuh yang mengerikan dari pemuda itu terpancar dengan jelas. Feng Chun, jangan bersikap kasar. Pria parubaya berpakaian abu-abu, yang juga merupakan tetua Feng He, wajahnya tenggelam. Dia dapat melihat hubungan yang tidak biasa antara Zhao Ziqing dan Murong Yu serta yang lainnya. Meskipun dia juga sedikit tidak senang. Namun, dia tahu potensi Zhao Ziqing. Darah Zhao Ziqing terlalu murni, dan pada dasarnya telah melampaui sebagian besar klan Feng saat ini. Auzu.com garis keturunan murni semacam ini, begitu warisan klan Feng terstimulasi sepenuhnya, kekuatannya akan melonjak, dapat mencapai level yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dengan kemajuan pesatnya di ranahnya, statusnya di klan Feng juga terus meningkat. Pada akhirnya, ranah apa yang bisa dicapainya dan status apa yang bisa dimilikinya. Meskipun dia tidak tahu, Feng He tahu bahwa prestasi Zhao Ziqing di masa depan pasti akan luar biasa. Jika sekarang menemui jalan buntu dengan Murong Yu dan yang lainnya, setelah Zhao Ziqing menjadi lebih kuat, mereka masih perlu memakan buah jahat yang mereka tanam hari ini. Puff, mengetahui bahwa nama pemuda itu ternyata adalah Feng Chun, Murong Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Mata bunga persik itu dipasangkan dengan nama Feng Chun adalah pasangan yang sempurna. Tetua Feng He, aku bilang jangan panggil namaku secara langsung. Feng Chun menatap Feng He dengan tidak puas, merasa sangat tidak nyaman.
Namanya tabu, dan tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Ketika dia tertekan, Feng Chun menjadi semakin kesal ketika dia melihat bahwa dia telah menjadi sarana untuk mengolok-olok sekelompok semut manusia. Aura pembunuh, hampir terkondensasi menjadi substansi, menyapu keluar, langsung menyerbu ke arah Murong Yu. Feng He sedikit mengernyit, Feng Chun ini sangat menyebalkan. Jika bukan karena statusnya yang berbeda, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Sambil mendengus dingin, setelah menyelesaikan aura pembunuhnya, dia menatap Murong Yu. Dia tahu bahwa Zhao Ziqing mendengarkan kata-kata Murong Yu, dan Murong Yu adalah pembicaranya. Kalian semua naik dari alam dewa. Dia memiliki garis keturunan klan Feng yang sangat murni. Klan Phoenix kami telah menyadarinya sebelum kalian naik. Oleh karena itu, kami menggunakan beberapa cara untuk membuatnya naik ke alam suci, melonjak langsung ke klan Feng. Benar saja, itu adalah hantu klan Feng. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan hatinya sangat kesal. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kalian gunakan, dia tidak muncul di klan Feng setelah kenaikan. Tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi anggota klan Feng kami. Tetua Feng He, apakah kalian dari klan Feng ingin kembali ke klan Feng? Dia adalah istriku, dan dia bukan keturunan klan Feng. Hanya saja dia memiliki beberapa koneksi dengan seorang senior dari klan Feng. Senior klan Feng saat itu. Aku tidak mengatakan bahwa dia harus dikirim kembali ke klan Feng. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki persinggungan dengan senior itu. Sebelum Feng He selesai berbicara, Murong Yu memotongnya dengan kasar. Dan nadanya sangat agresif, jelas dia sangat kesal di dalam hatinya. Lancang, bajingan kecil, beraninya kau berbicara kepada tetua Feng He seperti ini. Kau ras manusia yang rendah hati, berani menodai gadis klan Fengku. Itu hanya mencari kematian. Mata Tao Hua marah, dan tangannya yang besar keluar, dan dia langsung meraih Murong Yu. Lancang, Feng He sangat marah dan menamparkan Feng Chun dengan pukulan backhand. Feng Chun sangat marah, tetapi status Feng He di klan Feng tidaklah rendah, itu bukanlah sesuatu yang dapat ia goyahkan. Pada akhirnya, ia hanya menatap Murong Yu dengan mata yang sangat pahit tidak jauh darinya. Murong Yu sangat marah, benar-benar ingin mencabut jari-jari Tianmeng untuk membunuh bajingan ini. Feng He yang baru saja menghisapnya, tetapi bukan dia. Itu urusannya. Seperti yang diketahui semua orang, Feng Chun mengalihkan semua ini kepada Murong Yu. Jika bukan karena Murong Yu, bagaimana ia bisa ditarik? Pada saat ini, ia sudah memikirkan bajingan Murong Yu di dalam hatinya. Bagaimana bajingan kecil Hude ini bisa memiliki istri dari kelompok etnis Fengku? Dan ada beberapa istri yang cantik dan rupawan. Selama bajingan kecil ini terbunuh, para wanita ini akan menjadi milikku. Feng Chun berpikir dengan kebencian yang pahit. Segala macam konspirasi terhadap Murong Yu. Tetapi dia memang sangat murni sekarang dari klan Phoenix. Aku tahu kau tidak ingin dipisahkan, tetapi aku ingin bertanya padamu, berapa banyak sumber daya pelatihan yang dapat kau berikan padanya? Apakah kau memiliki sumber daya yang sangat besar dari klan Phoenixku? Aku dapat memberitahumu dengan pasti. Begitu garis keturunannya kembali ke klan Feng, itu pasti akan menjadi keberadaan kultivasi utama klan Feng. Di alam dewa, beberapa tetua klan Feng telah menerima perhatian. Beberapa tetua bahkan mengungkapkan ide untuk menerimanya sebagai murid. Begitu dia menjadi murid para tetua klan Feng, dia akan memiliki status yang sangat tinggi, didukung oleh sumber daya yang sangat besar. Dapatkah kau menjamin ini? Setelah mendengarkan ini, Murong Yu sedikit tergerak. Sejujurnya, alam suci lebih dari 1 juta kali lebih rumit daripada alam dewa. Jika kau ingin menetap di sini, waktu yang dibutuhkan pasti akan melampaui waktu menyatukan para dewa. Selain itu, alam suci puluhan ribu kali lebih berbahaya daripada alam dewa. Sekarang Murong Yu sudah memiliki Raja Suci, dan bahkan musuh di alam leluhur. Terlebih lagi, saat berita tentang penyucian jiwanya menyebar, musuh-musuhnya akan semakin banyak. Bahkan jika berita bahwa dia adalah tubuh surgawi yang kacau keluar, maka musuh-musuh Zhao Yun akan menemukan mereka. Bahkan yang tertinggi, bahkan Master tidak akan membiarkannya pergi. Begitu eksistensi ini dimulai, akan sulit bagi Murong Yu untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahkan lebih tidak mampu melindungi para wanita di sekitarnya.
Dan dia percaya bahwa rahasia bahwa dia adalah tubuh surgawi yang kacau mungkin tidak akan disimpan terlalu lama. Bagaimanapun, Tianmeng dapat melihat bahwa dia adalah tubuh surgawi yang kacau, dia tidak dapat mengatakan bahwa orang-orang kuat Zhao Yun tidak dapat melihat bahwa dia adalah tubuh surgawi yang kacau. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika penguasa surga akan menjadi gugup, pikiran dewa akan melewati alam suci, dan kemudian mereka akan menemukan rahasia Murong Yu. Kekuatan klan Feng tidak perlu diragukan lagi. Jika Zhao Ziqing dapat memperoleh status tertentu di klan Feng, maka dia tidak hanya dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantunya. Bagaimanapun juga, Zhao Ziqing tampaknya adalah yang terbaik untuk pergi ke klan Feng. Meskipun Murong Yu sedikit tergerak, dia tetap menatap Murong Yu. Keputusan tentang masalah ini bukan di tangannya, tetapi di tangan Zhao Ziqing. Jika Zhao Ziqing bersedia pergi, Murong Yu tidak akan menghentikannya. Jika Zhao Ziqing tidak mau, lupakan saja. Oleh karena itu, Murong Yu menatap Zhao Ziqing, dan Yu Mengqing dan yang lainnya juga menatap Zhao Ziqing. Meskipun mereka sedikit enggan meninggalkan Zhao Ziqing, tampaknya pergi ke klan Feng benar-benar pilihan terbaik. Zhao Ziqing menggelengkan kepalanya, jika aku tidak pergi ke klan Feng, aku tidak akan meninggalkanmu. Feng He, tetua klan Feng, awalnya menatap Zhao Ziqing sambil tersenyum. Setelah dia mengatakan syarat yang begitu menggoda itu, dia pikir Zhao Ziqing akan segera setuju. Tetapi tidak disangka Zhao Ziqing menolaknya dengan sekali teguh. Namun, bagaimanapun juga, dia akan membawa Zhao Ziqing kembali ke klan Feng. Bahkan jika dirampok, dia akan merebutnya kembali. Murong Yu sangat senang dengan jawaban Zhao Ziqing. Namun, senang, jawaban ini bukanlah yang diinginkannya. Jadi, ia mulai membujuk Zhao Ziqing melalui suaranya. Namun, tidak peduli bagaimana ia membujuk, Zhao Ziqing tidak pernah setuju. Hal ini membuat Murong Yu cemas. Klan Feng mungkin sangat kuat, tetapi aku tidak akan meninggalkan suamiku. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku tidak bisa menerimanya. Zhao Ziqing menatap Feng He, tetua klan Feng, dan berkata dengan tegas. Feng Chun berjalan dengan ekspresi tidak sabar, dan berkata dengan wajah muram, tetua Feng He, perintah kami adalah membawanya kembali tidak peduli berapapun biayanya. Saya pikir kami akan membunuh beberapa orang lainnya secara langsung, dan kemudian menghapus ingatannya. Hao bengkok, masalah. Mendengar itu, raut wajah semua orang berubah. Bahkan Feng Chun dan gadis dari klan Feng itu sama. Beraninya kau, Zhao Ziqing langsung menjadi gila, menatap Feng Chun dengan wajah muram, niat membunuh yang mengerikan memenuhi langit. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, memperhatikan mata Feng Chun yang bersinar dengan bahaya. Suamiku, aku khawatir ini adalah makna asli dari klan Feng, kan? Suara Mu Liyue yang agak rendah terdengar di telinga Murong Yu. Jika memang begitu, lawanlah mereka. Apakah klan Feng hebat? Klan Ker mencibir lagi dan lagi. Jika Anda berani menggerakkan mereka, Anda harus melawan bahkan jika Anda mati. Feng Chun, kamu diam saja. Feng He merasa marah di dalam hatinya. Hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh dengan kejam. Feng Chun ini tidak lebih dari sekadar pikiran cabul di kepalanya. Itu hanya kantong jerami besar. Tetua Feng He, apakah yang dikatakan orang bernama Feng Chun itu benar? Jika kita menolak, kamu akan membunuhku dan seterusnya. Murong Yu menatap Feng He dengan wajah cemberut, suaranya datar. Namun, semua orang yang hadir dapat mendengar betapa kuatnya niat membunuh yang terkandung dalam suaranya. Feng He juga terkejut dengan niat membunuh Murong Yu. Seketika, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Murong Yu dalam-dalam, dan wajahnya menjadi dingin. Ya, sebelum kami keluar, atasan menyuruhku untuk menunggu dan membawanya kembali. Dengan cara apapun. Ekspresi Murong Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Membunuhmu dan menghapus ingatannya hanyalah masalah berbalik arah bagiku, tetapi aku tidak akan melakukan ini. Jika kau menolakku, aku akan segera kembali ke klan Feng. Ketika membicarakan hal ini, Feng He berhenti sejenak, lalu melirik ke 6 orang Murong Yu sebelum melanjutkan berkata, tetapi tidak semua orang di klan Feng semudah aku berbicara. Aku tidak dapat menjamin yang lain. Aku juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Selain itu, darah Phoenix di tubuhmu terlalu murni.
Kami hanya perlu menggunakan beberapa cara kecil untuk mengetahui di mana kau berada. Ancaman. Itu jelas ancaman. Wajah Murong Yu dan yang lainnya sangat jelek. Dengan kata lain, kamu lebih pandai bicara. Apakah kamu mengancam kami? Melihat Feng He, mata Murong Yu berkedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Feng He mengancam Murong Yu pada saat yang sama, tetapi pada saat yang sama memperingatkannya bahwa meskipun alam suci itu besar, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu ancaman bagimu. Mengenai apakah kamu ingin kembali bersamaku, aku tidak memaksanya. Feng He berkata ringan sambil menatap Zhao Ziqing. Petugas pertama menyerahkan keputusan kepada Zhao Ziqing. Zhao Ziqing ragu-ragu. Dia tidak ingin meninggalkan Murong Yu, tetapi lebih tidak ingin Murong Yu dan yang lainnya dalam bahaya. Dalam situasi ini, tampaknya kita harus mengikuti mereka. Jika kamu tidak ingin sampah ini dibunuh, aku sarankan kamu untuk mengikuti kami kembali dengan patuh. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa sesuatu akan terjadi. Aku tidak pandai berbicara seperti tetua Feng He. Pada saat ini, Feng Chun berkata dengan aneh. Bangun. Diam. Zhao Ziqing menatap Feng Chun dengan wajah dingin, tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Dia sangat jijik dengan mata bunga persik ini. Auzu.com, oke. Bagus sekali. Feng Chun mencibir, tetapi matanya bersinar dengan kepahitan. Wanita jalang, saat kau jatuh ke tanganku, aku akan memberitahumu bahwa kau telah menyinggung perasaanku. Sosok ini seharusnya sangat keren. Cek-cek. Suamiku, aku benar-benar ingin membutakan mata persik Feng Chun. Si Tusuan, yang lebih lembut dari kelima gadis itu, akhirnya tidak dapat menahannya. Dia menggertakkan giginya dan memberi suara kepada Murong Yu sambil melotot ke arah Feng Chun. Jika ada kesempatan, dia akan dibunuh. Murong Yu juga menatap Tao Huayan dengan sangat kesal. Kalau begitu, aku akan kembali bersamamu. Setelah memikirkannya, Zhao Ziqing akhirnya setuju. Segera, dia menatap Murong Yu, Yu Mengqing dan para wanita lainnya dan berkata, aku punya sesuatu untuk diminta klan Feng untuk menemukanku. Aku pasti akan bekerja keras, jika seseorang berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya. Sambil berbicara, Zhao Ziqing juga melirik Peach Blossom. Mata Peach Blossom memancarkan sedikit niat membunuh, tetapi itu cepat berlalu. Klan Feng tidak pernah menerima orang luar, terutama ras manusia tingkat rendah. Sebaiknya kalian tidak mendekati wilayah klan Feng, kalau tidak, aku khawatir aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Tao Huayan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam hati, aku tertawa muram, kalian akan segera hidup, dan aku akan membunuhmu sendiri. Tetua klan Feng, Feng He mengangguk, dan berkata, sebaiknya kalian tidak datang saat kalian baik-baik saja. Klan Feng umumnya tidak mengizinkan orang luar untuk mendekat. Terutama klan manusia kalian dan mereka yang tidak memiliki alam yang tinggi. Wajah Murong Yu menjadi lebih suram, dan hatinya sangat kesal, bukankah dia hanya klan Feng? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu lebih unggul? Aku akan langsung menghancurkan klan Fengmu di masa depan. Tidak seorang pun tahu bahwa lelucon Murong Yu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Ini adalah sesuatu nanti, jadi aku tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Baiklah, ayo kembali. Kembalilah lebih cepat, semakin cepat kekuatanmu akan meningkat. Feng He berkata, dan kemudian melompat ke udara. Suamiku, saudari-saudari, aku akan merindukanmu. Ketika aku pergi, kamu harus menjaga suamimu dengan baik. Yi mengucapkan selamat tinggal, dan wanita cantik itu pergi. Bajingan kecil, lebih baik tidak bertemu denganku lagi, kalau tidak kamu akan mati. Haha, mata bunga persik tertawa keras di telinga Murong Yu, sangat sombong. Ngomong-ngomong, mulai saat itu, Zhao Ziqing itu bukan lagi wanitamu. Karena kamu sama sekali tidak layak. Wanita klan Feng hanya memenuhi syarat untuk menikmati pria klan Feng sepertiku. Lihat aku bermain dengan wanitamu. Hahaha. Klik, klik, udara meledak, tetapi Murong Yu yang marah mengepalkan tinjunya dengan keras, menghancurkan udara di tinjunya. Pria kecil, apakah kita baru saja membiarkan Suster Ziqing pergi seperti ini? Mu Liyue tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah kelompok bermata persik itu pergi. Tetapi wajah cantiknya dingin, sangat tidak senang. Di depan orang-orang, mereka memanggil Murong Yu sebagai suami mereka. Ratu.
Tidak apa-apa bagi Ziking untuk pergi ke klan Feng. Murong Yu menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi klan Feng terlalu penuh kebencian, dan bahkan mengancam kita dengan kita. Suster Ziking pergi karena kita. Lan Qir sangat marah, dan seluruh orang itu akan meledak. Murong Yu melambaikan tangannya, aku lebih marah daripada kalian. Tapi, kita tidak cukup kuat untuk melawan klan Feng. Tapi suatu hari, aku akan membuat mereka menyesal. Jika tidak terjadi apa-apa pada Ziking, itu tidak apa-apa, kalau tidak, aku akan mundur dari klan Feng, hapus mereka sepenuhnya dari alam suci. Ini adalah sumpah seorang pria, Murong Yu mengucapkan sumpah semacam ini untuk pertama kalinya. Para wanita terdiam, mereka semua mendengar penghinaan, dan ketidakberdayaan dalam kata-kata Murong Yu. Mereka semua mengerti. Sebagai seorang pria, tidak ada yang bisa merasa tidak nyaman bagi seorang wanita yang tidak bisa melindunginya. Lupakan saja, saudari Ziking seharusnya baik-baik saja. Kemana kita akan pergi sekarang? Yu Mengqing tersenyum enggan, lihat ke arah Murong Yu. Zuo Yuancheng. Seketika, mereka melayang ke udara dan terbang menuju Zuo Yuancheng. Murong Yu selalu merasa bahwa kekuatannya terlalu lemah, dan selalu memaksakan diri untuk segera meningkatkan wilayah kekuasaannya. Namun sekarang setelah kejadian seperti ini terjadi, idenya untuk segera menaikkan levelnya menjadi semakin kuat. Namun, kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat ia tembus jika ia ingin menerobos, jika tidak, dunia suci akan menjadi kekuatan super. Ia akan pergi ke kota Zuoyuan untuk mencari Wen Yi dan keduanya, lalu ke gurun kematian. Ada metode untuk penyucian jiwa. Meskipun belum dipastikan, bagaimanapun juga itu akan diperiksa. Zuo Yuancheng tidak terlalu jauh dari tempat Murong Yu berada. Namun karena Yu Mengqing dan yang lainnya, kecepatan Murong Yu tidak cepat. Terlebih lagi, sejak insiden Zhao Ziking, semua orang menjadi sedikit tertekan. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru, yang setara dengan beristirahat. Kota Zuoyuan, kota yang sama dengan kota Baiyang. Namun, tidak ada sekolah seperti Sueushan di dekatnya. Oleh karena itu, tidak banyak master dari generasi Baiyang Cheng. Pembangkit tenaga mayat hidup sudah dianggap sebagai eksistensi tingkat leluhur di sini. Saat ini, di luar sebuah bangunan tempat tinggal di kota Baiyang, leluhur dari keluarga besar di Zuo Yuancheng, sang ahli abadi yang sangat kuat, berjalan menuju tempat tinggal selangkah demi selangkah. Di depannya, ada Wen Yi, yang memuntahkan darah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan tubuhnya terus-menerus memancarkan aura. Sebaliknya, Gongsun Ningyu bersembunyi di belakang Wen Yi dengan ekspresi panik, menatap leluhur abadi yang datang selangkah demi selangkah dengan ekspresi ketakutan. Kamu sangat berani, kamu tidak hanya tidak mematuhi perintah keluarga Pang untuk mempersembahkan wanita itu, tetapi juga membunuh anak-anak keluarga Pang. Siapa yang memberikan ambisimu kepada keberanian macan tutul? Suara leluhur keluarga Pang itu dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan. Perlahan-lahan dipaksa ke masa lalu selangkah demi selangkah, niat membunuh terciprat.